Luo Zeng dan Yin Yuewan masih tidak berbicara. Alis kecil Ling Xuang yang indah telah diangkat. Bergabunglah dengan milikmu sendiri. Apakah Anda memenuhi syarat? Zhao Yi tersenyum dan berkata, Raja Bendera kita akan segera menjadi pemimpin aliansi. Dan selama saya melangkah ke sisi lain, saya akan berhasil Raja Bendera menjadi bendera utama. Apakah Anda pikir saya tidak cukup berkualitas? Lihat ini, mata Zhao Yi terus-menerus menyapu Ling Ling, dan mata Luo Zeng semakin dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Tetapi Zhao Wei ini tidak berhenti di depan Ling Xuang, dan dengan cepat berkata, jika saya menjadi bendera besar, saya juga dapat mendukung Anda sebagai pembawa bendera. Kesempatan seperti ini sangat disayangkan bagi orang lain. Jangan sampai ketinggalan. Ling Xuang dihentikan oleh Zhao Wei, matanya menjadi semakin dingin, dan dia hanya berteriak dengan dingin, berikan aku. Saya dihina oleh gadis kecil ini, dan banyak saudara lelaki dan perempuan saya masih menonton. Wajah Zhao sedikit digantung, dan dia berkata, kamu tidak ingin bersulang atau makan anggur berkualitas. Kamu tidak bisa melakukannya di kota naga, tetapi di luar kota naga. Petik 2. Kata-katanya belum selesai, Ling Frost tiba-tiba mengangkat tangannya. Tidak melihat dia menarik pedang sama sekali, tetapi ada tepi yang tajam mencabut. Tepi kombinasi makna sebenarnya sangat tajam, dan Wang Hao di belakang Zhao Wei bahkan tidak bereaksi. Tepian ini telah melewati sisi kiri tubuh Zhao Wei. Hei! Kerumunan hanya mendengar suara lembut, dan salah satu lengan Zhao jatuh ke tanah. Cepat, Luo Zeng diam-diam terkejut. Di lautan makna yang sebenarnya, saya belum melihat seberapa kuat Ling Xuang. Lebih sering, dia bergantung pada kalung jiwa penyihir di dadanya. Saya tidak berharap dia untuk mempraktikkan kekuatan magis sampai saat ini. Metode pedang ini sangat tajam, dan takut untuk mengubah Luo Zeng. Sulit untuk ditolak. Wang Hao, yang berdiri di belakang, tidak berharap gadis kecil itu mengatakan bahwa itu langsung dilakukan. Kota naga memiliki aturan kota naga. Bahkan jika Wang Hao membenci Luo Zeng, dia tidak akan membunuh Luo Zeng di depan umum di kota naga. Itu hanya masalah. Dalam hatinya, ia berencana untuk memperkenalkan Luo Zeng ke dalam menara kehidupan dan kematian, di mana ia memiliki kehidupan Luo Zeng. Tapi gadis kecil ini tampaknya tidak jelas tentang aturan kota naga, dan dia hanya menembaknya seperti ini. Berani memulai di kota naga, sepertinya aku akan menggantikan pemilik kota untuk menjalankan misi. Wang Hao melihat, dan kemudian melangkah keluar. Dia mengerti aturan kota naga dan tahu bagaimana menggunakan aturan kota naga. Karena gadis kecil ini adalah yang pertama memulai, dia tidak punya masalah. Di bawah nafas-napas, Wang Hao langsung pergi ke Ling Xuang dan ingin memeluknya. Pada saat ini, langkah Yin Yuewan digerakkan dengan lembut, dan pedang panjang itu keluar dari sarungnya. Dia berkata dengan dingin, Wang Hao, jika kamu tidak ingin menemukan kematian, berhentilah dengan kecepatan. Wang Hao tidak berurusan dengan Yin Yuewan di masa damai. Dia biasanya memiliki beberapa keraguan tentang Yin Yuewan, tetapi dia akan segera menjadi sekutu. Di mana Yin Yuewan akan berada di mata? Apakah kamu berani menghentikanku? Wang Hao berteriak, dan ujungnya yang 3 kaki melompat keluar dari telapak tangannya. Hei! Ujung tajam ular itu bernafas, dan pedang yang tak terbatas tiba-tiba akan mendorong Yin Yuewan. Ling Xuang sangat kuat di panggung yang sama. Di satu sisi, bakatnya tidak buruk, tapi dia sedikit lebih lemah dari Luo Zeng. Di sisi lain, ilmu pedang sangat kuat, bahkan jika itu seperti garis 8 segmen dari Zhao Wei, karakter dari garis 9 segmen juga bukan lawannya. Sudah lama sejak Wang Hao memasuki sisi lain. Orang yang kuat di sisi lain dari bank ini serius. Peluang apa yang dia miliki? Meskipun dia juga memiliki tubuh ajaib yang tersembunyi, dia dapat menghadapi Taji Wang Suo. Ketika dia terus-menerus mundur, wajahnya juga putih. Hancur. Pada saat ini, Luo Zeng maju. Pedang jalan dicampur dengan kekuatan besar. Di hadapan orang yang begitu kuat seperti Wang Hao, Luo Zeng juga sulit untuk ditolak sekarang. Tetapi sulit untuk menolak tidak berarti menyerah. Berani menembakku. Wang Hao melihat Luo Zeng tertembak, tetapi hatinya bahagia. Jika Luo Zeng tidak bergerak, dia masih tidak punya cara untuk mengambil Luo. Karena anak ini mencari kematian, ia punya alasan untuk membunuh Luo Zeng. Setidaknya dalam keadaan ini untuk membunuh Luo Zeng, Long Cheng juga sulit menghukumnya. Lagi pula, tembakan Luo Zeng Xian. Ujung tangan Wang Hao tiba-tiba berkeliaran, dan dia mengubah arahnya dan langsung menuju alis Luo Zeng. Tidak. Melihat bahwa Wang Hao ingin membunuh Luo Zeng, Ling Xuang bahkan lebih cemas, terutama karena perselisihan ini masih terserah padanya. Pada saat ini, hati Ling Xuang sangat menyesal. Dia meninggalkan Gunung Taiyi pada hari kerja dan memiliki rekan-rekan yang kuat dan kuat untuk mengikuti. Hari ini dia baru saja datang ke Long Cheng dan tidak pernah memikirkan kecelakaan. Melihat bahwa ujung tepi hanya berjarak 1 kaki dari wajah Luo Zeng, ada suara tumpul di pedang asli. Di kota naga, kamu bekerja pada Xiao Suang, kamu tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Siu. Di dalam arti sebenarnya dari pedang, ada pedang tajam yang menyembur keluar. Dan pria pedang ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari pria pedang Wang Suo. Pendekar pedang itu terbang ke udara, ketika semua orang mendengar suara, ding. Orang utuh Wang Hao sudah berada di tempat yang sama. Tepi 3 kaki di tangannya telah menjadi pedang yang patah, dan pedang yang patah lainnya tidak tahu kemana harus terbang. Tangan yang memegang pedang panjang itu bahkan lebih bergetar. Jelas bahwa ada warna ketakutan di mata Zengyi. Dia telah mendengar orang yang berbicara, yaitu orang yang menjaga arti sebenarnya dari pedang. Wang Hao menemani Liu Menzu untuk pergi ke lantai 3 setahun yang lalu. Bahkan Liu Menzu yang kuat menghadapi suara ini.
Apa yang dia maksudkan dalam kata-katanya? Apakah Anda tahu gadis kecil yang menjaga roh pedang yang sebenarnya? Pada saat ini, para penjaga kota naga juga terbang di udara. Kepala penjaga, Zhou Qin, berteriak dengan dingin, siapa yang ada di kota naga? Bisakah Anda mengetahui konsekuensinya? Wang Suo dengan tegas membuang tangannya dan memotong pedangnya, menunjuk ke Ling Frost dan berkata, itu dia. Dia adalah sebuah kata, dia mematahkan lenganku. Zhou Qin menatap Ling Xuang dan berkata dengan suara dingin, apa yang bisa dia katakan? Ling Frost dengan bangga berkata, aku, bagaimana? Aku membunuhnya. Kamu. Para penjaga kota naga yang mempertahankan kekuatan dan statusnya tidak rendah, bahkan mereka yang tidak berani berbicara dengan Zhou Qin. Sama seperti wajah Zhou Qin yang suram dan siap untuk menyerang, suara sejati dalam pedang asli itu berdering di telinganya. Ketika Zhou Qin mendengarkan Yuan sungguhan, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tampak sedikit lebih di hadapan Ling Xuang. Bagaimana saya? Ling Frost menatap Zhou Qin. Tidak bagaimana, kamu bisa pergi, kata Zhou Qin dengan hormat. Ling Xuang melihat bahwa Zhou Qin tiba-tiba mengubah wajahnya, melirik arti sebenarnya dari pedang, membuat wajah, dan berkata kepada Luo Zeng, ayo pergi. Melihat bahwa Zhou Qin sangat mudah untuk membiarkan mereka pergi, Wang Hao tiba-tiba bergegas, dan dengan cepat berkata, kiri, ini. Ken Zhou Qin tidak merawat Wang Hao, sampai setelah Ling Xuang dan yang lainnya berjalan pergi, Zhou Qin mengambil gambar bahu Wang Hao. Lihatlah wajah Liu Meng, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, beberapa orang bukan Anda. Jika Anda memprovokasi, gadis kecil ini akan membiarkan saya membunuh Anda. Saya khawatir saya harus mematuhinya hari ini. Anda ahli dalam hal itu. Saya telah menunggu Zhou Qin pergi bersama para penjaga. Wang Hao selalu berdiri diam dan diam, matanya menggemakan kata-kata Zhou Qin.